tabungannya kurang, hayo saja terus. Jadi dia tidak menikmati apa yang ada karena otaknya, pikirannya sibuk dengan yang tidak ada. Gini ya, kalau orang yang hayatan thayyibah itu syukur, akibatnya yang ada jadi ternikmati dan jadi lebih. Jadi kalau ingin tahu rezeki kita jadi lebih, jadi cukup dan jadi lebih, itu syukur, Pak. Kalau rezeki yang ada jadi kurang, itu kufur. Gaji saya kurang, coba kalau disyukuri jadi cukup, tapi kurang, ini buat bayaran kurang, hatinya tenang. Nanti pada waktunya ada jalannya, tidak harus terpikir. Saya lihat ini wajahnya wajah-wajah agak lama di dunia ini, ya sudah sering kan kekurangan, tapi hidup terus. Jawab, berapa kali kita kesulitan, buat bayar anak sulit, buat bayar itu sulit. Show must go on. Kehidupan ini akan berjalan terus. Betul? Apa artinya show must go on? Jangan on. Itulah artinya. Nah, Bapak Ibu, ma'isyatan donka, saya coba ini membandingkan bagaimana orang yang hayatan thayyibah dengan ma'isyatan donka, ya. Orang yang hayatan thayyibah itu tenang, hidupnya tenang, apapun yang sedang terjadi. Kenapa kok tenang? Karena Allah memberikan ketenangan. Ingat ya, tenang itu datangnya dari Allah. Huwallazi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman, liyajdadu imana ma'imanihim, agar bertambah keimanannya dari iman yang ada. Hati ini dikuasai Allah. Allah yang membulak-balik hati. Kalau Allah turunkan tenang, tenang dia. Kalau Allah cabut tenangnya, galau dia, nggak bisa apa-apa. Kalau dikasih galau, sudah sengsara. Mau punya apapun juga, kalau ini bacem, banyak cemas, GTA, galau tiada akhir, liur wae, ya. Jadi orang yang kuat iman dan senang beramal soleh, hadiah pertamanya hatinya sakinah, tenang. Nah, kalau yang tidak yakin ke Allah dan sibuk berbuat maksiat, itu pasti sempit, galau, cemas, resah terus, gak ada habisnya. Itu capek hidup seperti itu, capek, kejadiannya belum, menderitanya sudah. Ciri yang kedua nih, kalau sudah dikumpulkan katanya, orang yang yang hayatan thayyibah, hidupnya bersyukur aja, Pak. Syukur, lihat apa-apa tuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup, masih bisa napas, masih berteduh. Jadi yang kelihatan oleh orang yang kehidupannya baik, yang kelihatan itu adalah limpahan karunia dari Allah. Jadi bahagia aja. Lihat rumah, alhamdulillah saya masih berteduh. Lihat lemari, ya Allah saya masih punya pakaian. Di rumah ada istri, beristri. Lihat suami, alhamdulillah masih punya suami. Lihat anak, ada anak. Pokoknya apa yang kelihatan, itu adalah karunia Allah. Makanya syukur. Akibat dari syukur, nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada ditambah. La in syakartum
la azidannakum. Nah, sedangkan yang ma'isyatan donka, aduh ini proyek gue nih, wow capek sekali. Dia punya tanah luas, tapi di tengah ada dikit tuh yang belum kebeli. Yang dipikir yang belum kebeli, yang udah kebeli tidak disyukuri. Punya HP bagus, yang dipikir HP yang baru ada. Punya istri, punya suami, yang dipikir bintang film ya. Begitulah, lihat anak atau cucu nyoret-nyoret tembok. Bagi yang hatinya sakinah, senang karena punya cucu, punya anak dan masih normal. Tinggal dididik saja supaya dia tahu. Nggak usah dimarahin. Nggak lama kok nyoret-nyoret tembok. Nggak mungkin sampai kakek-kakek begini masih nyoret tembok. Nggak lama lah, berapa lama, betul tidak? Kalau kita marahi, luka nanti hatinya. Memang dunia mereka, dunia nyoret-nyoret. Untung masih bisa nyoret-nyoret. Berapa banyak yang punya anak atau belum punya anak, rindu ada anak kecil di rumah. Berapa banyak yang punya anak kecil dan terbaring, tidak bisa berbuat banyak karena sakit. Nah, orang yang hayatan thayyibah tuh lihat apa-apa jatuhnya syukur. Yang ma'isyatan donka, oh itu mah rewel, ribet, yang dipikir yang belum ada. Bahkan dia rencana dia aja udah dianggap harus terjadi. Misal begini, saya nih harusnya dapat penghasilan 10 juta nih sebulan, tapi gara-gara ada kesulitan saya jadi dapat 5 juta, rugi 5 juta. Sok tahu, emangnya rencana dia pasti dikasih segitu oleh Allah? Enggak. Kenapa dia dapat segitu? Karena memang itu rezeki dia. Gara-gara jalan dibongkar, jadi aja usaha warung saya berkurang penghasilannya 2 juta berkurang setiap hari omsetnya. Emang harus segitu tiap hari? Itu kan keinginanmu. Rencana Allah memang segitu. Nah, orang yang ma'isyatan donka, hidupnya itu tidak realistis. Kecewa, kurang, mengeluh, marah-marah melulu. Ah, capek. Pernah dengar enggak orang yang hidupnya ngeluh terus, ngomel terus? Pernah dengar tidak? Jawab hadirin. Yang kurang aja, salah aja, jelek aja, enggak ada bagusnya, enggak ada menghargainya. Semua tuh salah, jelek, kurang, komplain aja hidupnya. Pernah dengar tidak? Yang benar, emang jelas suaranya? Jelas lah, suara sendiri ya. Saya tahu ini pikirannya, yang ini mikirin istrinya ya. Persis, istri juga lagi mikirin bapak apa. Ini keluarga yang harus ditingkatkan imannya. Apalagi ciri orang yang sakinah atau hayatan thayyibah. Tadi banyak syukur. Nah, terhadap harta tuh puas, Pak. Qanaah. Kalau yang tadi kufur, ini puas, dikasih apa aja oleh Allah tuh senang, nggak ada komplainnya, karena tahu Allah memberikan pasti sudah diukur oleh Allah. Namanya qanaah, puas. Nah, kalau yang ma'isyatan donka, kecewa aja, hidupnya tuh full kecewa, kurang aja, walaupun segala ada. Capek hidup kayak gitu, ngebanding-banding terus dengan yang lebih. Padahal tiap orang kan ada kapling takdir masing-masing. Jangankan sekampung, sekomplek, seibu sebapak aja
beda-beda garisnya. Tapi orang-orang yang ma'isyatan donka itu lebih sibuk dengki ke rezeki tetangga. Tetangga diperbaiki rumahnya, dia makin jelek hatinya. Tetangga naik haji, dia naik tensi. Begitulah, aneh. Padahal tidak akan pindah sama dia. Ya, orang yang hatinya sempit itu sibuk ngebanding-banding dengan tetangga. Capek Pak, nggak ketahan. Kalau Allah mau ngasih pasti ketemu, kita makin nelangsa. Kalau orang yang hatinya lapang, lihat tetangga dapat rezeki lebih, senang, didoakan supaya berkah. Orang yang hatinya sempit, dengki, pengen orang lain rugi, tahu-tahu rezekinya ditambah, ngejongkeng. Makanya luar biasa pentingnya berhati bersih. Lanjut. Orang yang hayatan thayyibah, dia lihat dunia ini biasa aja Pak, nggak ada kagum-kagumnya. Jadi lihat dunia ini, hanya yang dilihat ini adalah milik Allah. Jadi nggak ada kagum-kagumnya tuh sama orang yang punya jabatan tinggi, kekayaan melimpah, terkenal, rumah megah. Enggak tuh. Orang yang dikasih oleh Allah hati yang lapang, enggak kagum, enggak iri, dan tidak lengket. Namanya zuhud Pak. Jadi maaf ya, kalau ada saudaranya naik pangkat, ya seneng aja, tapi enggak ingin nebek. Tahu nebek? Nebeng beken. Karena saudaranya punya jabatan, pada saudara jauh ya, saudara sekampung maksudnya. Tapi dia wah ikut bangga, baru diem kalau udah diborgol. Pas yang dibangga-banggakannya diborgol, baru dia malu. Biasa aja, lihat dunia ini biasa aja Pak, nggak ada keren-kerennya, cuman manggung sebentar, betul tidak? Oh dah berapa lama sih punya jabatan? Nggak lama, lama-lama juga tua. Pokoknya kalau lihat dunia pasti, kalau lihat jabatan pasti berakhir dari jabatannya, benar? Yang kedua, pasti berakhir hidupnya, betul? Yang ketiga ini nih, pasti diadili, dihisab di akhirat nanti. Jadi bagaimana kagum lihat mobil mewah yang kebayang hisabnya. Kita belum tentu kuat di dunia, nggak kuat nyicilnya, nggak kuat bayar bensinnya. Di akhirat nggak kuat hisabnya kalau tidak hati-hati. Kalau ada orang yang kayak ya udah doain aja berkah, kita nggak usah ikut campur. Tapi dia kok mobilnya banyak, ya siapa tahu sedekahnya lebih banyak dari mobilnya, nggak usah ikut campur. Itu timbangan orang lain. Kita sibuk dengan diri kita, apakah bisa mempertanggungjawabkan atau tidak. Jelas tidak Om? Biasa aja, nggak usah pakai iri-iri ya. Apalagi ciri orang yang hayatan thayyibah, ibadahnya enak, selalu ada waktu untuk ke masjid, selalu ada waktu untuk tahajud. Oleh Allah ini Pak dikasih, enggak semua orang dikasih ke masjid loh Pak. Banyak di daerah sini rumah, benar? Ini kalau tiap subuh begini, keren ini Pak. Mudah-mudahan ngangguknya kurang keren ya, kurang meyakinkan ya. Mana ada aja.
Orang yang diberikan hayatan thayyibah dimudahkan berbuat taat, dipersulit berbuat maksiat, dan dibuat selalu berkebutuhan perlu kepada Allah. Ini dia. Kalau orang yang ma'isyatan danka, satu, malas ibadah, tidak ada waktu, rapat penting, bisnis penting, ada meeting, ada meeting, ini ada klien, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh ini rapat lagi, urgent, waduh urgent, ngomongnya juga yang kita sendiri nggak ngerti, bahkan dia juga nggak ngerti. Nggak ada waktu buat baca Quran, tapi selalu ada waktu untuk scrolling. Tidak ada waktu ke masjid, berat. Padahal sekali lari pagi 10 km itu dari sebelum subuh sampai duha. Bersepeda 100 km jauh Pak. Ke kantor 25 km. Pergi ke luar negeri gampang. Tapi ke masjid enggak kuat, enggak bisa. Padahal cuma 50 meter, 20 meter. Betulan Pak. Presentasi ini di luar negeri, ini meeting, wah jauh-jauh ratusan ribuan kilometer. Ke masjid 50 meter enggak kuat, bahkan enggak tahu lagi jalan ke masjid Mak. Nanti aja katanya pengen digotong oleh tetangga gitu. Dan maunya kalau di masjid mau di depan imam. Apa artinya? Itu ma'isyatan danka. Males tidur, oh tahajud melewat aja, nggak dibangunkan. Kenapa sih orang tahajud? Karena Allah membangunkan. Kalau kita bisa tahajud, itu nikmat. Itu artinya Allah ingin membuka hotline, jalur khusus untuk bisa doa yang diijabah. Kalau nggak diizinkan Allah nggak bisa tahajud. Sujud itu seperti kejedot Pak. Kalaupun dia sujud cepat, sholatnya juga Assalamualaikum, pergi. Nggak ada zikir, tidak ada doa. Ini cirinya orang yang sholat tapi ma'isyatan danka, tidak dikasih oleh Allah nikmatnya doa, nikmatnya munajat, tidak. Seperti yang tadi dikatakan ya, kalau orang yang hayatan thayyibah dimudahkan taat, dipersulit maksiat, dan dijadikan hatinya selalu perlu kepada Allah. Tapi yang ma'isyatan danka, yang sempit, kehidupan sempit, dia tidak punya waktu untuk taat. Walaupun pengen tapi gagal terus. Mau tahajud bangunnya 5:30, kok bisa? Mau baca Quran baru juga Yasin tenenet, karena buka di HP terus saja, buka setengah jam, 1 jam scrolling. Mau sedekah dikit aja, pelit. Jelas? Nggak ada yang jawab, terserahlah. Saya nggak mau maksa. Apalagi orang yang hayatan thayyibah. Oh, tadi satu ya, tidak lengket hatinya, ada yang kelewat. Jadi dunia ini pas waktu harus bayar aja. Waktunya harus jual, nggak lengket. Tapi bagi yang ma'isyatan donka, seperti perangkok, lengket ke amplop, oh berat ngeluarin uang, padahal banyak, nggak kuat. Bayar zakat nggak mau 2,5%. Oh,
ke istri pelit, berantem aja masalah duit, padahal tabungan banyak. Perkara ngasih dikit ribut, ke orang tua pelit, ribut, hanya perkara dunia, perkara makanan ribut, perkara kaos kaki jelek yang bolong dan nemu itu ribut. Semua urusan dunia jadi ribet dan jadi ribut. Ini orang yang hatinya sempit. Ginilah sederhananya, ada tikus di lapangan yang luas sekali, lapangan terbang. Kira-kira menegangkan tidak ada tikus? Biasa aja. Sekarang ibu dengan tikus di kamar mandi, berempat, tikusnya 3, lari-lari. Yang bikin menderita tuh bukan tikusnya, sempitnya ruangan. Pada mikir ini apaan sih aneh, jauh-jauh ceramah nyindir terus dari awal sampai akhir. Terus mau ngapain hidup ribet begini, ya kan? Apalagi yang orang yang hayatan thayyibah. Orang yang hayatan thayyibah oleh Allah dilepaskan hatinya berharap ke selain Allah. Ini paling nikmat. Tidak bersandar, tidak bergantung, tidak berharap ke makhluk. Top ini Pak. Orang itu menderita karena berharap dari makhluk. Ingin diketahui, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dibalas budi. Makin sering berharap ke makhluk, makin sering sakit hati. Orang yang hayatan thayyibah nggak ada tuh ngarap-ngarap ke makhluk. Kenapa? Karena tahu makhluk itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa kecuali jadi jalan oleh Allah. Nah, ini sumber penderitaan kita kan, berharap. Ibu terlalu berharap ke suami, suami terlalu takut ke istri. Ya. Makin bersandar kepada selain Allah, hidup ini makin tidak bahagia. Bersandar ke dolar, udah stres. Bersandar ke gaji, takut PHK, takut pensiun, takut berkurang. Bersandar ke penampilan, takut tua, takut eot, takut menopause, takut beruban. Kalau bersandar ke Allah mah enak aja hidup ini Pak. Nah, orang yang hayatan thayyibah oleh Allah dibuat hatinya tidak bersandar ke makhluk. Enak Pak. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, tidak usah rewel. Tahu kok apa yang kita perlukan sekarang, besok, lusa, sampai kita mati. Allah tahu tidak keperluan anak-anak kita? Tahu tidak? Ini kalau sudah aki-aki, Allah tahu tidak keperluan aki-aki dan nenek-nenek? Tahu Pak, nggak usah rewel, tenang saja. Dari dulu juga kita ngaco diurus, apalagi benar, betul tidak? Segini ngaconya kita selama ini tetap Pak diurus oleh Allah. Kalau Allah mau mah tinggal disambar petir aja, ya kan, jelebet, gosong, selesai. Aib ditutup, dikasih makan, dikasih keluarga, kasih sehat, diurus. Segini ngaconya sholat kita. Barusan sholat subuh siapa yang khusyuk? Dikit. Tapi orang nyangkanya kita soleh. Padahal Allah tahu kita nggak ngerti bacaan sholat, ya kan? Tuh kan, nyindir lagi. Kalau ngaco saja sudah diurus,
apalagi benar. Betul tidak? Bisa kebayang Pak? Ya selama ini kita kayak gini lah ya, sok soleh. Tahu nggak kenapa Bapak dihargai tetangga, dihargai orang lain? Karena Allah nutupin aib kita Pak. Kalau dibuka diri kita ini nggak ada tuh tetangga yang menghargai. Termasuk saya ya Pak. Kalau saya dibuka oleh Allah aib, dosa, kekurangan, masa lalu, kejelekan saya, udah nggak ada yang mau dengar, pasti itu Pak. Cuman karena kemurahan Allah aja ditutupin aib. Segini aja udah ditolong, apalagi kita sungguh-sungguh, betul? Luar biasa. Anak bapak walaupun kurang soleh tetap diurusin. Gimana kalau anaknya baik? Pengen kita berikan yang terbaik. Mikir ya. Dah segitu aja lah. Jadi harus gimana? Ya gimana supaya sekarang? Maka fokus kita dua sekarang. Satu, bagaimana menguatkan iman. Dan yang kedua, bagaimana kesibukan kita adalah amal soleh. Ya udah gitu aja, nggak usah ribet-ribet yang lain-lain. Nanti ikut sendiri kok dunia mah, nggak akan kemana-mana. Allah kan menyaksikan kelakuan kita. Allah udah tahu keperluan, keinginan, apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita disukai Allah, akan datang rezeki. Nggak harus banyak, yang penting seperti tadi tuh, dikasihnya yang halal berkah, hati kita dibuat puas dan bersyukur. Nanti gimana? Nanti ada lagi. Emang rezeki kita berhenti sekarang? Enggak. Tiap hari itu ada lagi rezekinya. Tapi saya enggak punya tabungan. Enggak ada masalah. Enggak harus kok punya tabungan semua. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Banyak yang enggak punya tabungan juga hidup. Karena yang menghidupkan bukan tabungan, Allah. Tapi gaji saya kecil, buktinya tua ya kan? Dari dulu gaji kecil, emang penghasilan harus lewat gaji semuanya? Enggak, gaji sedikit, tapi kan rezeki dari Allah jalannya banyak. Dan tidak harus terpikir oleh kita, tidak harus terbayangkan. Enak sebetulnya Pak, hidup ini nggak usah ribet-ribet amat. Satu, bagaimana supaya iman kita meningkat? Minta ke Allah supaya diberi iman sempurna. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha. Ya Allah, beri hamba ini jiwa yang takwa dan bersihkan jiwa ini. Engkau sebaik-baik yang bisa membersihkan jiwa ini, pelindung, pemelihara jiwa ini. Itu yang sahih. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu. Atau doa lain, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon padamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang kau terima. Minta karena yang menguasai lahir batin kita Allah. Dua, datang ke majelis ilmu. Ini majelis ilmu seperti ini nambah iman, ngurangin iman atau sama aja? Jawab. Nambah. Ini charger nih. Iman itu lengketnya dengan ilmu. Orang kurang ilmu pasti kurang iman, kurang bahagia, dan kurang bagus akhlaknya. Kenapa itu koruptor itu pasti kurang iman. Kalau kuat iman gak mungkin korupsi, gak mungkin. Karena tahu bahwa rezeki yang tidak halal itu membinasakan dirinya dunia akhirat. Dan mau ngapain? Walaupun dia korupsi tetap makan segitu-gitunya. Benar?
Emang sekali makan bisa satu meja makan ditelan semua? Enggak. Ini ada koruptor, Pak. Saking bingung menyembunyikan uang, disimpan di tembok. Di dalam tembok, lihat enggak, megang enggak, make enggak, hanya lihat tembok. Aneh. Tapi enggak aneh lah. Kalau orang udah kurang iman suka error. Ayo terus datangi majelis ilmu. Sekarang di HP banyak nih para ulama yang memperkenalkan kita kepada Allah. Tapi nafsu nggak suka sih lihatnya, maunya lihat voli pantai melulu. Astagfirullahaladzim. Ayo manfaatkan teknologi. Apalagi yang ketiga supaya kuat iman, amalkan, Pak. Amalkan ilmu yang ada. Bapak dapat ilmu senyum-senyum aja. Kenapa Bapak jadi nyengir? Bukan nyengir, senyum. Dapat ilmu menahan marah, tahan marah, udah gitu aja. Cara meningkatkan iman yang paling mudah sesudah dapat ilmu, amalkan. Karena tiap ilmu yang sampai ke kita itu adalah izin Allah, karunia Allah, amanah dari Allah. Allah lihat kita mengamalkan atau tidak. Nih, tadi kan udah dapat ilmu belajar, terus Bapak belajar, terus bisa diamalin, naik tuh iman tuh, Pak. Penguat iman adalah ilmu yang diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Dikit-dikit aja, Pak. Nggak usah langsung semuanya. Baca Quran, saya ingin khatam sekaligus 30 juz sehari. Pasti enggak lah. Nah, ad-dua muha wa inqal. Ahabbul amal ilallah ad-dua muha wa inqalla. Amalan yang paling disukai Allah dawam, konsisten, istiqomah walau dikit. Tahajud 2 rakaat aja yang belum ya, tambah witir 3 atau 1 tiap hari. Lihat aja nanti naik, Pak, jadi 4. Kalau biasa nambahnya dikit-dikit itu nanti jadi. Kalau dikit misalkan tiap hari baca Quran cuman 1 halaman nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi istiqomah, naik nanti tambah. Nanti nggak ada perubahan. Gini, Pak, ada kisah, ada batu, coba pukul, dipukul terus, nggak belah-belah, diketawakan, nggak ada perubahan, nggak belah-belah. Tapi orang ini punya keyakinan tidak ada yang sia-sia. Dia pukul lagi 50 kali, nggak ada kecuali bocel-bocel dikit. Pukulan ke 100 dengan pukulan yang sama batu belah. Apa artinya? Setiap pukulan itu sebetulnya ada artinya. Retak kecil tidak kelihatan. Maka dengan pukulan yang sama yang ke 100, batu sebesar itu belah. Ini adalah hadiah dari istiqomah mukul. Ngerti enggak ya? Jadi walaupun dikit, tiap hari pulang masuk masjid 10.000, terus nanti naik tuh, Pak. Naik jadi 15, nanti 20, terus nanti Allah yang menaikkan kita. Nah, yang ketiga, jaga pergaulan. Jangan salah milih teman. Cari teman-teman yang menguatkan iman. Cari teman yang kalau ketemu ingat ke Allah, ingat ke akhirat, ingat kepada kebaikan. Bagus. Kalau ketemu teman hanya ingat duniawi melulu, ingatnya bisnis melulu, uang melulu, nggak ada ingatnya ke Allah, ingatnya maksiat, ingatnya dosa, udah kacau itu, pasti kacau.
salah gaul. Ibu-ibu, bu, jangan salah gaul. Ibu gaul dengan remaja terus, jadi gimana? Jadi kerasa tua karena gaulnya sama remaja. Jadi harus gaul sama siapa? Gaul dengan wanita solehah. Apa sih ciri wanita solehah? Cirinya, salah satu cirinya, kata-katanya terpelihara, tidak terlalu banyak bicara, tapi setiap bicara pasti bermakna. Kalau wanita kurang solehah, bunyi terus pak, celetak celetuk, segala dikomentarin, segala dibahas, segala diceritakan, segala ditanyakan, segala diperdebatkan. Nah, ini ciri-ciri kurang solehah. Hidupnya tidak tenang. Kita gaul dengan dia, kita jadi stres. Karena nanti dia nanya, bu, kok suami ibu kayak supir gitu? Apa yang salah apa supir? Memang kerjanya supir. Tidak ada yang salah jadi supir, bisa lebih mulia di sisi Allah daripada bosnya, ya kan? Bu, ibu berapa kintal? Itu kuintal itu kan pertanyaan menyamakan dengan karung. Cukup sepatah kata itu untuk melukai. Kenapa kok bu suami ibu masih hidup? Ah, ini lebih ngaco lagi. Nah, cari temen yang kata-katanya terjaga. Karena orang kuat iman itu bisa dilihat dari kata-katanya terpelihara. Karena orang kuat iman tahu setiap bicara didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan nanti akan dituntut pertanggungjawabannya. Cari lingkungan yang baik. Apalagi mau kuat iman tidak nih? Ya udahlah, yang lebih gampang adalah banyak zikir, kurangin ngobrol. Dah, zikirnya bisa Asmaul Husna, bisa wirid, bisa baca Quran, bisa banyak doa. Kurangin ngobrol, kurangin scrolling. Scrolling tuh penurun iman pak, kalau yang dilihatnya yang tidak manfaat. Nafsu sukanya lihat yang ngaco, ya kan? Walaupun aki-aki tetap namanya aco, aki-aki ngaco ya. Ke masjid sih keren kita ini, tapi udah diam nanti gitu. Suka ada sembunyi-sembunyi. Sekarang banyak maksiat sembunyi-sembunyi di HP. Seperti pada baru selesai tahajud langsung ngaco. Makanya perbanyak zikrullah. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu diantaranya ya. Cari ilmu, doa dulu, cari ilmunya, berusaha amalkan ilmu dengan ikhlas, cari tempat pergaulan yang baik, jauhi maksiat sekuat apapun, perbanyak zikrullah. Allah melihat apa yang kita lakukan. Kalau sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Kita akan dibimbing jadi orang yang kuat iman dan beramal soleh. Teng, jam 6. Terima kasih yang menyimak lewat media sosial. Memang 3 bulan sekali ke Batam karena ada sekolah dan pesantren di apa namanya, Balerang. Sudahlah. Kenapa ini jadi susah aja, Bererang. Ya udah, terserahlah ya. Terima kasih. Walaupun sekarang dunia pesantren sedang diuji, ada beberapa berita yang tidak baik dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
Tapi alhamdulillah semangat orang tua yang menginginkan anaknya kuat iman dan anak-anak soleh, karena akhlak itu buah dari iman. Jangan ragu-ragu menyekolahkan anak ke pesantren, tapi sebelumnya istiqoroh dulu. Cari informasi yang detail tentang pesantren, sekolah Islamnya, lalu istiqoroh. Ya Allah, manakah tempat terbaik untuk anak-anak? Insya Allah Allah memberikan tempat terbaik di mana saja yang Allah kehendaki. Terima kasih para orang tua santri yang mengamanahkan anaknya ke pesantren. Insya Allah mudah-mudahan jadi kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.